Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas tentang prisma, unsur-unsurnya, rumus-rumusnya, dan beberapa contoh soalnya ya. Prisma. Nah, tadi contohnya di sini kita lihat, ini seringkali mungkin diantara kita pernah membeli ya coklat Toblerone. Ini bentuknya prisma. Salah satu ciri prisma itu yang paling diingat itu adalah sisi atas dengan sisi alasnya itu sama bentuknya ya. Kalau kita lihat Toblerone ini kan yang depan ini dengan yang belakangnya ini sama-sama bentuk segitiga. Nah, itu namanya prisma ya. Jadi ciri khas prisma itu yang alas sama yang atas itu bentuknya sama. Nah, tenda juga sama kan, nih yang depan sama yang belakang ini bentuknya sama. Jadi prisma, apa itu prisma? Prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki sisi alas dan tutup yang sama ya, atau kanan kirinya sama. Penamaan prisma itu berdasarkan bentuk alasnya. Kalau alasnya bentuk segitiga itu disebut prisma segitiga. Kalau alasnya segi empat maka disebut prisma segi empat. Nah, prisma segi empat itu kita kenal juga dengan nama kubus ya. Kalau alasnya bentuknya segi lima maka disebut juga prisma segi lima. Jadi penamaan prisma itu tergantung pada bentuk alasnya. Nah, yang kita lihat di sini ya, ini ada macam-macam bentuk prisma. Nih gambar pertama nih, ini prisma segitiga ya, karena alasnya bentuk segitiga. Yang kedua ini ada segitiga, terus ada segi lima ya, ini ada segi enam. Pokoknya atas sama bawahnya sama bentuknya. Yang ini segi berapa nih? Segi enam ya, ini segi enam. Ini juga prisma. Nah, yang ini balok ya, ini balok, atas sama bawahnya juga sama ya, ini disebut prisma juga ya. Jadi balok, kubus itu disebut prisma. Kalau kubus itu disebut prisma segi empat ya, karena bentuk alasnya itu bentuknya segi empat. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang prisma segitiga ya. Prisma segitiga merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup yang kongruen. Kongruen itu artinya sama ya, berbentuk segitiga. Bagian samping kanan atau sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Kita lihat gambarnya seperti ini. Bawahnya segitiga ya, ini bawahnya segitiga, atasnya juga segitiga. Yang ini bentuknya persegi panjang, yang ini juga persegi panjang. Nah, kalau kita buka gambarnya seperti ini ya. Segitiga, ini segitiga, kemudian yang tiganya ini selimutnya atau luar sisi yang mengelilinginya itu adalah persegi panjang. Itu prisma segitiga. Sisi yang atas itu disebut dengan sisi atas atau tutup, yang bawah disebut sisi bawah atau alas, kemudian yang berdiri itu disebut dengan sisi tegak. Nah, kerangka-kerangkanya itu disebut dengan rusuk ya. Yang pojok-pojok itu disebut dengan titik sudut atau sudut. Sekarang kita lihat ciri-ciri prisma segitiga. Yang pertama memiliki 6 titik sudut. Yang kedua memiliki 5 bidang sisi. Yang ketiga memiliki 9 rusuk. Yang keempat alas dan atapnya kongruen. Kemudian sisi samping berbentuk persegi panjang. Nah, itu ciri-cirinya. Sekarang kita bahas satu per satu. Sudut. Nah, kita lihat di sini ada sudut apa saja di prisma. Di sini ada sudut, kita tulis ya, ada sudut A, kemudian ada sudut B, ya, yang pojok-pojok ya. Pokoknya yang pojok itu disebut sudut. Ada sudut C, sudut D, sudut E, dan sudut F ya. Jumlahnya ada 6. Nah, banyak titik sudut pada prisma segi N itu adalah 2N. Maksudnya bagaimana? Jadi, misalnya, nah yang Ibu tulis di sini atau yang tampak di sini kan ini prisma segitiga ya. Yang ini kan prisma segitiga. Ini prisma segitiga. Kalau misalkan ditanya, berapa jumlah sudut pada prisma segitiga? Maka jawabannya adalah prisma segitiga ya. Ini kalau prisma segitiga, kan ini rumusnya 2N, maka banyak titik sudutnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Tadi kita sudah membuktikan ternyata sudut pada prisma segitiga itu ada 6 ini ya.
Pojok-pojokannya ada 6. Berapa banyak titik sudut pada prisma segi 4? Maka jawabannya adalah 2 kali 4, yaitu 8 ya. Kubus, balok itu kan sudutnya ada 8. Ada pertanyaan lagi, misalnya banyak titik sudut pada prisma segi 5. Maka jawabannya adalah berapa coba? Ya, jawabannya 2 dikali 5. Jadi titik sudutnya ada 10. Gitu ya. Nah, sekarang ini sisi ya. Sisi pada prisma segitiga itu ada 5. Ada sisi atas ya. Ini sisi ya. Ini sisi atas. Kemudian yang bawah itu sisi alas. Atas itu biasanya disebut dengan tutup. Nah, yang 3 ini 1, 2, 3 ini disebut dengan selimut ya. Selimutnya itu bisa disebut juga bidang sisi tegak ya karena berdiri. Nah, itu ada 3. Banyak sisi prisma pada segi N, prisma segi N adalah N tambah 2. Jadi kalau prisma segitiga maka sisinya itu 3 tambah 2. Jadi ada 5. Kalau prisma segi 4 maka sisinya ada 4 tambah 2 sama dengan 6 ya. Kubus kan ada 6 ya sisinya ya. Kemudian kalau prisma segi 5 maka ini sisinya adalah 5 tambah 2, 7 dan begitu seterusnya. Ya, itu sisi ya. Sisi pada prisma. Kemudian selanjutnya rusuk. Nah, rusuk itu berarti kerangka-kerangkanya saja. Coba kita hitung ada berapa rusuknya. Ada 1, kemudian 2, sisi rusuk belakang ini 3, berarti yang atas juga sama ada 3 ini 1, 2, 3, berarti ada 6. Kemudian ini ya yang tegak 7, 8, 9 ya, jadi rusuknya ada 9. Maka dapat disimpulkan untuk prisma segi N banyak rusuknya adalah 3N ya. Kalau prisma segitiga maka rusuknya 3 kali 3 sama dengan 9. Prisma segi 4, 3 kali 4 sama dengan 12 dan seterusnya. Nah, jaring-jaringnya. Ini prisma segi berapa nih? Prisma segi 5 ya. Kalau dibuka seperti ini. Ini prisma segitiga gambarnya ini kalau utuh seperti ini. Kalau kita buka maka akan terbentuklah seperti ini ya. Ini prisma segitiga. Sekarang kita ke rumus-rumusnya. Sebetulnya semua rumus bangun ruang itu sama ya. Jadi untuk mencari luas suatu bangun ruang itu adalah kita harus menjumlahkan luas dari bangun datar yang membentuk bangun ruang tersebut. Tadi seperti yang Ibu bilang, kalau prisma segitiga itu terdiri dari 5 sisi ya. Ada atas atau atap, ada tutup ya, ada sisi alas, kemudian selimutnya ada 3 ya. Ada 3. Nah, berarti untuk mencari luas permukaan prisma, kita harus menjumlahkan luas atas, ditambah luas alas, ditambah luas yang samping-sampingnya. Jadi rumusnya terciptalah seperti ini ya. Luas prisma itu sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Nah, karena yang atap dan alas itu sama, maka luas atap sama dengan luas alas. Sehingga luas permukaan prismanya sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, karena luas alasnya itu adalah segitiga ya, bentuknya kan segitiga, maka untuk luas alasnya ini rumusnya. Setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Sedangkan selimut prisma itu kan bentuknya persegi panjang ya. Persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar dan ada 3 ya. Ada 3 persegi panjangnya, maka ini 3 kali luas salah satu bidang tegak. Maka bisa ditulis luas selimutnya itu keliling alas dikali tinggi prisma. Maka untuk luas prisma bisa kita tulis luas prisma itu sama dengan ya luas prisma segitiga adalah luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi segitiga.
ya. Jadi itu rumusnya. Luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi segitiga, rumusnya. Sekarang volumenya ya. Volume prisma, volume sebetulnya sama semua, luas alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya bentuk segitiga, maka luas alasnya itu kan berarti rumus segitiga, setengah kali alas segitiga ya, alas segitiga kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Nah, itu volume dari prisma ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya, di sini ada sebuah prisma segitiga siku-siku ya. Karena ada tanda siku-sikunya, maka ini disebut prisma segitiga siku-siku. Panjang alasnya 3 cm dan sisi yang lainnya 4 cm, kemudian tingginya 7 cm. Tentukan luas dan volumenya. Kita akan mencari terlebih dahulu luasnya. Luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, sekarang kita lihat luas alasnya 2 dikali, nah luas alasnya berarti yang ini alas, berarti yang ini tinggi, atau boleh ditukar ya, untuk segitiga boleh ditukar alas sama tingginya. 3 kali 4 dibagi 2 ditambah keliling alas. Nah, keliling alas berarti kita harus tahu dulu nih panjang yang ini. Untuk mengetahui panjang yang itu berarti kita harus mencari dengan menggunakan teorema Pythagoras ya, karena berlaku teorema Pythagoras karena ini adalah segitiga siku-siku. Yang ini 3 cm, yang ini 4 cm. Maka untuk mencari panjang yang ini adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar dari 9 tambah 16. Akar dari 25 sama dengan 5 ya. Jadi panjang sisi miringnya adalah 5. Maka keliling alasnya adalah 3 tambah 4 tambah 5 kali tinggi prisma. Tinggi prismanya 7 sama dengan, nah ini kan bisa dicoret nih. Ini bisa dicoret. Hasilnya 2 kali 3 6 kali 2 12 ditambah 3 tambah 4 7 tambah 5 12 ya. 12 dikali 7 sama dengan 12 tambah 84 ya. Jadi 96 cm persegi. Nah, untuk volumenya, volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya tadi berarti segitiga 3 kali 4 dibagi 2 dikali tinggi prismanya 7 sama dengan 3 kali 4 12 bagi 2 sama dengan 6 kali 7 42 cm kubik. Soal kedua ya. Sebuah prisma segitiga mempunyai volume 4000 cm kubik. Jika luas alasnya atau luas segitiganya 200 cm persegi, berapa tinggi prisma? Kita tulis dulu ya. Karena di sini diketahuinya volume, maka kita tulis volume itu sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya ini 200, kita tulis volumenya dulu, kita tulis 4000 ya, 4000 sama dengan 200 dikali tinggi prisma. Maka tinggi prisma 4000 dibagi 200, jadi 20 cm ya. Itu contoh soal kedua. Sekarang kita lihat contoh soal ketiga. Sebuah prisma alasnya segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6, 8, dan 10. Jika tinggi prisma 12 cm, tentukan luasnya. Nah, ini kan belum ada gambarnya, maka kita gambar dulu prismanya. Seperti ini ya, prisma segitiga siku-siku. Kita beri tanda siku-sikunya ya. Kita kasih tanda siku-siku, siku-sikunya di sini. Nah, siku-sikunya misalnya di sini 6, 8, 10. Nah, di sini kan kita belum tahu alasnya mana, tingginya mana, sisi miringnya mana.
Nah, untuk lebih gampangnya kita ingat bahwa sisi miring adalah sisi yang terpanjang ya. Jadi di antara 6, 8, 10 kita pertama tentukan dulu yang masuk sisi miring itu yang mana. Nah, karena yang terpanjangnya adalah 10 cm, maka kita tulis di sini 10 cm ya. Ini sisi miring. Nah, untuk yang 6 sama 8-nya kita tempatkan bebas ya, boleh. Ini Ibu misalnya di sini mau 6, di sini jadi 8. Kalau ditukar boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan sampai keliru sisi miringnya. Tinggi prisma 12. Nah, yang tinggi prisma yang mana? Berarti yang di sini 12 ya. Yang rusuk-rusuk tegaknya itu adalah 12. Nah, berarti untuk mencari luas itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 dikali, nah luas alasnya berarti 6 kali 8 dibagi 2 ditambah keliling alas, kita jumlahkan ya. Keliling alasnya berarti ini keliling alas sama dengan 8 tambah 6 tambah 10 sama dengan 24 ya. Berarti di sini 24 dikali 12. Nah, ini bisa kita coret 2 sama 2 nya 6 kali 8 48 ditambah 24 kali 12 288. Maka luasnya adalah 336 cm persegi.